Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan Mr. Zainal. Pada hari ini kita akan belajar ICT dengan materi pelajaran Microsoft PowerPoint. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pertama, mari kita angkat tangan kita dan tundukkan hati dan kepala kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, teman-teman sekalian, semoga selalu diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menyisipkan background dengan tema-tema yang kita sukai pada Microsoft PowerPoint. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana memodifikasi tampilan slide yang kita buat dengan menyisipkan transisi. Dan yang kedua, teman-teman, bagaimana kita bisa memodifikasi tampilan PowerPoint kita dengan memanfaatkan menu animasi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu memodifikasi tampilan slide dengan transisi. Apa itu transisi? Transisi adalah jeda antara slide satu dengan slide yang selanjutnya, supaya tidak terlalu atau terlihat kasar. Oleh karena itu, kita sisipkan transisi supaya lebih indah. Baik teman-teman, di dalam transisi terdapat menu preview, yang kedua transition to this slide, yang ketiga timing. Bisa jelaskan satu persatu. Yang pertama preview. Apa itu preview? Preview adalah ketika kita sudah menyisipkan transisi di antara slide yang kita buat, maka kita bisa meninjau kembali. Kita bisa melihat kembali dengan memanfaatkan icon preview. Kemudian yang kedua, transition to this slide. Nah, icon ini menunjukkan beberapa pilihan transisi yang berbeda-beda. Tentu dari pilihan transisi yang berbeda-beda itu, kita bisa memilih transisi yang kita sukai untuk kita sisipkan ke slide yang kita buat. Kemudian yang ketiga ada timing. Di dalam timing kita bisa menyusun seberapa lama transisi itu kita mainkan. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut supaya apa yang Mister sampaikan insya Allah bisa lebih mudah untuk teman-teman paham. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum pelajaran saat ini, kita sudah belajar tentang menu desain. Nah, sedikit mengulas menu desain, misalkan kita pilih main event. Kita sudah memiliki ini teman-teman. Kita sudah memilih salah satu tema dalam menu desain. Oke. Untuk hari ini kita belajar tentang transition. Di dalam transition ada menu preview, transition to this slide, kemudian ada effect option, dan juga ada
grup toolbar timing. Nah, di sini ada sound, ada duration, kemudian ada on mouse click atau after. Saya jelaskan satu persatu. Preview berfungsi untuk melihat slide, melihat transisi yang sudah kita pilih. Preview berfungsi untuk melihat transisi atau fungsi aplikasi yang sudah kita pilih, kemudian kita lihat, kita preview. Kemudian di dalam toolbar group transition terdapat jenis transisi yang bisa kita pilih. Kemudian ada effect, ada duration, seberapa lama durasi transisi yang kita pilih, kemudian efek soundnya bisa kita berikan saat transisi itu berputar. Baik teman-teman, kita mulai. Misalkan untuk slide yang pertama kita gunakan transisi push. Nah, seperti itu. Kita coba preview terlebih dahulu untuk melihatnya. Nah, seperti ini teman-teman. Apabila teman-teman belum yakin, teman-teman bisa mengulanginya beberapa kali menggunakan preview. Kemudian di slide yang kedua, misalkan kita pilih Rasulku teladanku, aktivitas yang kita sukai atau kita biasakan yaitu sholat sunnah rawatib. Teman-teman nanti selanjutnya bisa menulis slide aktivitas teman-teman yang merupakan teladan dari Rasulullah SAW. Misalkan kalau Mr. pilih yang kedua, berdoa sebelum beraktivitas. Misalkan berdoa sebelum makan, berdoa sebelum berangkat sekolah ataupun kemanapun, berdoa sebelum naik kendaraan, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, untuk slide yang kedua kita pilih split supaya bisa melihat perbedaannya, dan slide yang ketiga kita pilih random bar seperti ini. Nah teman-teman, kita preview. Oke, dari slide 1 kita preview. Slide 2 tentu terlihat perbedaan efek transisinya ya teman-teman. Nah teman-teman setelah memilih transisi atau transisi yang teman-teman sukai, teman-teman masing-masing transisi tersebut memiliki effect option. Misalkan push, effect optionnya seperti apa ya? Ada yang ke atas, ada yang ke kanan, ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang from top. Oke, gimana yang ini? Gimana yang dari kanan dan yang dari atas? Nah begitu teman-teman. Nah dari efek transisi yang kita tentukan untuk masing-masing slide, teman-teman bisa memberikan efek suara. Misalkan di sini ada applause, row, bomb, breeze, dan lain sebagainya. Kita pilih yang applause dulu. Bagaimana terkesan suaranya? Memang karena durasi dasar adalah 0,100 detik, kita bisa naikkan misalkan menuju 2 detik. Kita preview. Tepuk tangannya lebih
lama. Review. Transisinya berjalan lebih melambat, kemudian efek soundnya juga terlihat lebih panjang. Nah, begitu teman-teman. Adapun advanced slide ini adalah ketika kita menggunakan slideshow, kita menggunakan klik mouse atau secara waktu. Misalkan ketika kita slideshow, slide tersebut diam misalkan selama 5 detik, maka dia akan otomatis berganti ke slide selanjutnya. Kita pilih misalkan 2, kemudian kita slideshow. Oke. Supaya lebih terlihat, kita pilih juga untuk yang ini, pilih 2. Klik slideshow. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Jadi ketika 2 detik atau pilihan waktu 2, dia akan muncul ke slide yang selanjutnya. Oke teman-teman, itu adalah video tutorial tentang transition. Teman-teman silakan praktekkan di rumah fungsi masing-masing menu yang ada pada menu transition. Terima kasih teman-teman. Semoga video tadi bisa dipahami dengan mudah oleh teman-teman sekalian. Baik, untuk materi yang kedua adalah kita akan belajar bagaimana memanfaatkan animasi. Tentu sederhananya animasi adalah berasal dari kata to animate. Kita sudah pernah belajar di kelas yang sebelumnya teman-teman, kelas 4, yaitu menghidupkan. Artinya apa? Teks yang terdapat pada PowerPoint, gambar yang terdapat pada PowerPoint itu bisa bergerak seakan-akan hidup. Nah teman-teman, ada icon apa saja di dalam menu animasi ini? Yang pertama ada preview. Preview berfungsi untuk menampilkan hasil animasi yang telah kita buat pada slide. Kemudian yang kedua ada animation. Animation itu sendiri berfungsi untuk membuat animasi pada slide. Seperti yang Mister jelaskan tadi, tentu ada objek teks, ada gambar, ada table mungkin, dan lain sebagainya. Itu semua bisa kita berikan efek animasi. Kemudian yang ketiga ada advanced animation, berfungsi untuk membuat efek suara pada pergantian slide. Kemudian yang ketiga timing, sama seperti transisi tadi, berfungsi untuk mengatur kecepatan pada pergantian slide. Untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita semuanya simak video berikut supaya video ini bisa lebih memudahkan kita dalam memahami materi kita pada pagi hari. Silakan. Baik teman-teman, untuk video tutorial saat ini kita akan belajar tentang menu animation. Di dalam menu animation ada icon preview, ada beberapa pilihan animasi, kemudian ada group toolbar advanced animation, di dalamnya ada add animation, animation pen, dan lain sebagainya. Kemudian ada group toolbar timing,
sini ada icon on click, duration, delay, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kita mencoba menu-menu yang ada pada menu animation. Kita akan mencoba icon-icon yang terdapat pada menu animation. Pertama, kalau transition itu untuk memberikan efek pada slide. Nah, animation memberikan efek pada placeholder, pada teks, gambar, atau lain sebagainya. Bisa saja table, diagram, dan lain sebagainya. Baik, kita mencoba memberikan efek animasi pada teks Rasulku. Nah, terlebih dahulu kita klik placeholder Rasulku atau text box Rasulku sehingga tidak terputus. Kemudian kita pilih animasi yang kita sukai, kita inginkan. Misalkan fly in. Nah, kita pilih fly in sehingga terbang teks Rasulku dari bawah. Nah, untuk fly in kita di sini terdapat pilihan effect option. Apakah fly in-nya dari bawah ke atas, dari bawah kiri ke atas, dari samping kiri, dari atas bagian kiri, dan lain sebagainya. Coba kita pilih yang bagian left sehingga dia fly-nya dari kiri. Nah, untuk melihat dan mengulang, teman-teman bisa gunakan icon preview. Oke. Misalkan kita pilih juga untuk teks Abdullah, kita pilih float in. Float in. Kemudian kita pilih float in-nya dari atas ke bawah. Tentu berbeda teman-teman, masing-masing icon pada animasi. Kemudian kita sudah pilih. Di sini ada pilihan as one object. Ini kalau teman-teman memiliki teks berupa bullet atau numbering. Nah, baik teman-teman. Apabila teman-teman menginginkan tambahan animasi, bisa menggunakan add animation. Di sini ada pilihan entrance. Ketika teks itu mulai masuk, kemudian emphasize untuk penekanan. Kita coba misalkan pulse. Nah, seperti itu. Coba lihat perbedaannya teman-teman. Masuknya menggunakan fly in, tapi emphasize-nya menggunakan appear atau zoom. Kita coba pilih zoom. Nah, seperti itu teman-teman. Coba kita play. Nah, pada teladanku. Oke. Kemudian di sini ada animation paint. Nah, teman-teman, kita belum menggunakan dulu, tidak apa, tapi kalau teman-teman ingin mengetahui, nah di sini bisa teman-teman lihat. Abdullah Rasulku. Kemudian di sini durasi. Misalkan teman-teman tadi Rasulku berjalan, saat ini durasinya adalah 00,50. Teman-teman bisa menggantinya misalkan supaya lebih lama 1 menit 0,01,00. Mungkin detik di sini teman-teman ya.
Kita preview Rasul Keteladanku. Dia lebih lama daripada Abdullah karena sudah kita perpanjang timingnya. Nah, baik teman-teman, silahkan teman-teman bisa praktekkan beberapa menu yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dicoba, setelah dicoba pasti teman-teman akan bisa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan sudah menyimak materi ICT pada pagi hari ini. Semoga materi pada pagi hari ini mudah dipahami dan tentunya bermanfaat bagi kita. Alhamdulillah, pertemuan pada pagi hari ini telah selesai. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Insya Allah kita kembali lagi belajar di minggu depan dengan izin Allah, dan kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.